Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 5 Perbankan Syariah B. Di sini kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 15 dengan mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Visit Suharti. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aina Dewi Bowo, dan teman saya, Bella Sagita, Priyastika Ardini Putri, Zahwa Amelia Rahayu. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Zahwa Amelia Rahayu. Perkenalkan, nama saya Zahwa Amelia Rahayu dengan NIM 1917202088. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak penghasilan pasal 15. Pajak penghasilan pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menjadi dasar hukum PPh pasal 15. Selanjutnya ada subjek dan objek pajak penghasilan pasal 15. Untuk subjeknya sendiri adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Dalam pasal 2, subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan. Dan untuk objek pajak adalah seluruh nilai atau imbalan pengganti yang dapat berupa uang maupun nilai mata uang yang didapatkan oleh perusahaan atau badan berdasar atas kesepakatan charter dari pengangkutan orang dan atau barang yang dilakukan dari satu pelabuhan menuju pelabuhan lainnya di Indonesia atau ke luar negeri. Begitu juga sebaliknya. Saya Aina Dewi Bowo dengan NIM 1917202062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak penghasilan pasal 15. Yang pertama, PPh pasal 15 atas charter penerbangan dalam negeri. Di sini terdapat objek pajak yang merupakan objek pajak atas charter penerbangan dalam negeri adalah sebuah imbalan atau nilai pengganti berupa nilai uang yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak sesuai dengan perjanjian charter dari hasil pengangkutan orang atau barang yang dikirim dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia. Kemudian yang kedua ada subjek pajak. Subjek pajak biasanya untuk wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri harus berkedudukan di Indonesia. Jenis PPh pasal 15 yang kedua yaitu PPh pasal 15 atas pelayanan dalam negeri. Objek pajaknya yaitu penghasilan yang menjadi objek dari pengenaan PPh adalah meliputi penghasilan yang diperoleh atau diterima wajib pajak yang berasal dari pengangkutan orang atau barang. Subjek pajaknya merupakan wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri. Selanjutnya jenis PPh pasal 15 yang ketiga ada PPh pasal 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri. Objek pajak yang merupakan objek pajak atas pelayaran atau penerbangan luar negeri adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa nilai uang yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dari hasil pengangkutan orang atau barang yang dikirim dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan yang berada di Indonesia ke pelabuhan luar negeri. Kemudian, subjek pajaknya merupakan wajib pajak perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Selanjutnya, PPh pasal 15 atas kantor perwakilan dagang asing di Indonesia. Objek pajaknya yaitu wajib pajak akan dikenakan pajak apabila terdapat nilai ekspor atas penghasilan bruto yang diterima wajib pajak luar negeri dan memiliki kantor di Indonesia. Subjek pajaknya yaitu merupakan wajib pajak luar negeri yang memiliki kantor perwakilan dagang KPD di Indonesia yang berasal dari negara yang belum memiliki persetujuan penghindaran pajak pergandaan dengan Indonesia. Selanjutnya, PPh pasal 15 atas wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak. Objek pajak yang merupakan objek pajak adalah jumlah dari seluruh biaya atas pembuatan dan juga perkaitan barang, tidak termasuk ke dalamnya adalah biaya atas pemakaian bahan baku. Kemudian subjek pajaknya yaitu
wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha maklon internasional, yaitu wajib pajak dalam negeri yang melaksanakan kegiatan jasa berupa pembuatan atau perakitan barang yang terkait dengan produk mainan anak-anak dengan menggunakan bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan juga penentuan imbalan jasa yang berasal dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan memiliki hubungan yang istimewa dengan wajib pajak. Perkenalkan, nama saya Bella Sagita, NIM 1917202071. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai tarif PPh pasal 15 dan contoh perhitungannya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek-objek apa saja yang terdapat pada PPh pasal 15. Nah, dalam perhitungan atau tarif PPh pasal 15 itu juga berbeda-beda ya, tergantung dari jenis industri bisnis atau tergantung dari objek pajak. Nah, untuk penjabarannya, yang pertama itu untuk perusahaan penerbangan dalam negeri. Nah, untuk perhitungan itu kita harus tahu terlebih dahulu ya. Jadi untuk perhitungannya itu terdapat PPh terutang sebesar 30%, kemudian norma perhitungan penghasilan neto 6%, sehingga untuk tarif efektif PPh pasal 15 adalah 1,8%. Nah, 1,8% itu dapat dari 30% dikali dari 6%. Jadi untuk tarif efektif PPh pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri itu sebesar 1,8%. Atau untuk lebih rincinya itu PPh terutang sama dengan 30% dikali norma perhitungan penghasilan neto. Nah, norma perhitungan penghasilan neto itu 6% dikali peredaran bruto. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk peredaran bruto itu adalah semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri dari pengangkutan orang atau barang yang memuat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan garis miring atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar negeri dan garis miring atau sebaliknya. Nah, untuk yang selanjutnya itu perusahaan pelayaran dalam negeri. Untuk tarifnya yaitu laba bersih sama dengan 4% dikali omset bruto. Nah, untuk tarif efektifnya itu 1,2% dikali omset bruto. Nah, 1,2% itu didapat seperti yang tadi ya. Jadi 30% dikali 4% itu 1,2%. Jadi untuk tarif PPh untuk perusahaan pelayaran dalam negeri itu sebesar 1,2%. Kemudian selanjutnya itu ada pelayaran asing dan garis miring atau perusahaan maskapai penerbangan. Untuk tarifnya itu sebesar 2,64% dikali omset bruto. Nah, selanjutnya itu wajib pajak internasional atau disingkat WPLN. Nah, WPLN yang mempunyai usaha perdagangan perwakilan di Indonesia tetapi tidak mempunyai perjanjian bilateral di bawah Perjanjian Pajak Indonesia atau P3B. Untuk tarifnya yaitu sebesar 0,44% dikali nilai ekspor bruto. Selanjutnya itu tarif untuk pihak dengan kemitraan BOT. Pihak yang menjalankan kemitraan BOT dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau build operate transfer atau disingkat BOT. Nah, untuk pajak penghasilannya tarifnya itu sebesar 5% dikali bruto nilai tertinggi nilai pasar dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Kemudian yang terakhir itu wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon atau kontrak manufacturing internasional di bidang produksi mainan anak-anak. Untuk tarifnya itu 7% dikali tarif tertinggi pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh dikali total biaya pembuatan atau perakitan barang tetapi tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku atau direct material. Selanjutnya kita akan mencoba perhitungan PPh pasal 15 ya. Jadi untuk tarif efektif itu dikalikan pendapatan peredaran bruto sesuai perjanjian charter. Sementara untuk mekanisme pemotongan PPh pasal 15 itu atas pajak penghasilan dilakukan ketika terdapat uang atau nilai pengganti atau imbalan. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus 1.
Untuk soalnya, itu pada September 2016, PT Nusantara yang beralamat di Jalan Cut Meutia nomor 1 menyewa pesawat dari PT Terbang Tinggi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 11. Untuk biaya sewa atau charter pesawat adalah sebesar 250 juta. Nah, PT Terbang Tinggi merupakan perusahaan penerbangan dalam negeri. Kemudian hitunglah PPh pasal 15 yang terutang. Nah, berarti kita menghitung tarif PPh pasal 15 untuk perusahaan penerbangan dalam negeri ya teman-teman. Jadi untuk tarif efektifnya itu sebesar 1,8%. Tetapi kita bisa menghitungnya menggunakan dua cara, yaitu dengan kita mengalihkan dengan PPh terutangnya sebesar 30% atau dengan menggunakan tarif efektif. Nah, untuk cara yang pertama itu untuk perhitungannya penghasilan neto itu kan 6% dikali beban sewanya, yaitu sebesar 250 juta sama dengan 15 juta. Untuk PPh pasal 15 itu 30%, 30% adalah PPh terutang dikali 15 juta sama dengan 4.500.000, atau kita bisa juga menggunakan tarif efektif sebesar 1,8%, yaitu 1,8% dikali 250 juta sama dengan 4.500.000. Jadi sama ya jumlahnya, hanya saja untuk penjumlahan atau untuk perkaliannya kita menggunakan dua cara, tapi untuk PPh-nya itu sama ya, sebesar 4.500.000. Nah, untuk kewajiban PT Terbang Tinggi sebagai pemotong PPh pasal 15 itu yang pertama melakukan pemotongan PPh pasal 15 atas sewa pesawat sebesar 4.500.000 dan memberikan bukti potong tersebut kepada PT Nusantara. Kemudian yang kedua, menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan paling lama atau paling lambat itu tanggal 10 Februari 2015. Yang selanjutnya itu menyampaikan SPT masa PPh pasal 15 masa pajak Januari 2015 paling lama itu tanggal 20 Februari 2015. Nah, itu untuk perhitungan dari contoh kasus pertama. Nama saya Priastika Dari Putri, NIM 1917202087. Di sini saya akan memaparkan materi yang bertemakan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 15. PPh 15 dibayarkan oleh badan usaha secara mandiri melalui pemotongan yang dibuktikan dengan bukti potong oleh pihak penerima penghasilan. Ketika melapor dalam SPT masa, bukti potong PPh pasal 15 perlu dimasukkan ke dalam lampiran. Laporan wajib diberikan setiap tanggal 20 pada bulan pembayaran pajak. Pencharter harus menyetorkan PPh pasal 15 kepada bank atau pos persepsi dengan cara menyampaikan SSP atau kode billing melalui teller bank atau pos persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, dan lainnya. Selanjutnya akan mendapatkan lembar bukti penerimaan negara sebagai bukti pembayaran yang berisi mengenai dan data pembayaran yang dilakukan. Data yang tertera diantaranya identitas pembayaran, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, dan nomor tanda penerimaan negara atau NTPN box size. Selanjutnya ada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan pada pajak penghasilan pasal 15, yaitu yang pertama ada perusahaan pelayaran. Pembayaran selambat-lambatnya tiap tanggal 10 di bulan setelah pembuatan faktur. Yang kedua ada perusahaan pelayaran dalam negeri dan pengiriman asing atau perusahaan penerbangan. Pembayaran pungutan cukai selambat-lambatnya setiap tanggal 10 di bulan setelah pembuatan faktur atau pembayaran oleh wajib pajak selambat-lambatnya setiap tanggal 15 di bulan setelah faktur dibuat. Yang ketiga ada wajib pajak internasional. Wajib pajak internasional mempunyai usaha perdagangan perwakilan di Indonesia, tetapi tidak mempunyai perjanjian bilateral di bawah perjanjian pajak. Maka pembayaran itu selambat-lambatnya pada tanggal 15 di bulan setelah wajib pajak telah menerima penghasilan. Yang keempat ada pihak dengan kemitraan BOT. Pihak yang menjalankan usaha dalam bentuk perjanjian bangun guna serah atau BOT.
pembayaran wajib pajak selambat-lambatnya pada tanggal 15 di bulan setelah masa BOT selesai. Selanjutnya ada kesimpulan. PPh pasal 15 adalah jenis pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan asuransi asing. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Objek pajak PPh pasal 15 adalah seluruh nilai atau imbalan pengganti yang dapat berupa uang maupun nilai mata uang yang didapatkan oleh perusahaan atau badan berdasarkan atas kesepakatan charter dari pengangkut atau barang yang dilakukan dari suatu pelabuhan menuju pelabuhan lainnya di Indonesia atau ke luar negeri. PPh pasal 15 dibayarkan oleh badan usaha secara mandiri melalui pemotongan yang dibuktikan dengan bukti potong oleh pihak penerima penghasilan. Ketika melapor dalam SPT masa, bukti potong PPh pasal 15 perlu dimasukkan ke dalam lampiran. Laporan wajib diberikan setiap tanggal 20 pada bulan pembayaran pajak. Sekian pemaparan materi mengenai pajak penghasilan pasal 15 dari kelompok 7. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.